Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang berkuasa di surga dan di bumi. Saya mendapat pelajaran yang cukup bagus beberapa tahun yang lalu ketika kita menyampaikan firman Tuhan dan khotbah. Sudah sepantasnya lah kita memusatkan kepada sentral khotbah kita, yaitu pribadi Yesus. Dalam istilah yang kami dapatkan, Kristosentris. Salah satu dari 5 unsur membawakan renungan firman Tuhan yang baik adalah kita memfokuskan kepada karya Roh Kudus melalui pribadi Yesus Kristus saat ini. Kita boleh memperlakukan tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh gereja, tetapi yang jauh lebih berkuasa daripada semua tokoh itu, yaitu pribadi Yesus. Kita buka dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Seorang pribadi yang sangat layak kita teladani, karena dia manusia 100% dan Tuhan 100%, dan tidak ada cacat celah sedikit pun dalam hidupnya, dan dia layak untuk kita teladani lebih daripada siapa. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makaranku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Silakan duduk, puji Tuhan. Percakapan dengan perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4 ayat 1. Yesus kemudian berbicara dengan seorang perempuan Samaria yang berdosa. Ayat 11 berkata, engkau tidak punya timba dan sumur yang amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air itu? Kata perempuan itu kepada Yesus. Bahkan perempuan itu ketahuan dosanya. Ayat 17, ayat 16, panggillah suamimu dan datang ke sini. Perempuan itu mengaku, aku tidak punya suami. Kata Yesus, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Yesus Allah pribadi yang maha tahu. Ayat 18 pasal 4, sebab engkau sudah punya 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suami. Seorang pribadi Yesus yang maha tahu bahkan untuk segala dosa dan salah pelanggaran kita manusia yang coba disembunyikan. Hari ini kita datang dengan takut dan gentar karena Allah adalah api yang menghanguskan. Sebagai seorang bapa, Dia Allah yang baik, penuh kelemah lembutan, sayang. Sebagai raja segala raja, Dia seorang pribadi yang tegas, adil, dan tidak kompromi dengan dosa. Sebagai hakim di akhir zaman, Dia mendatangkan keadilan. Makanya ada surga dan neraka, ada pilihan. Surga yang mendatangkan sukacita yang berkelimpahan tak berkeputusan, atau neraka kebinasaan yang juga tidak berkeputusan. Biar kalimat pertama prolog saya ingin mengingatkan kita semua bahwa pribadi Yesus adalah pribadi yang lengkap. Bukan sekedar kita memfokuskan kepada hanya kemurahan, kebaikan, dan betapa lemah lembutnya pribadi Yesus. Tapi di dalam Ibrani berkata, Ia juga adalah api yang menghanguskan, dan Ia tidak sekali-kali membiarkan dirinya dipermainkan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang berdiri di sini, para pelayan Tuhan, bukan melayani manusia dan gereja dan golongan dan organisasi. Jemaat Tuhan tidak beribadah bukan hanya sekedar beribadah duduk untuk memanasi, menghangatkan bangku-bangku dan pulang seperti biasa-biasa saja. Ketika kita ada di sini, baik di balkon, di atas maupun di tempat ini, malaikat Tuhan dengan bala tentara malaikat yang kudus, dengan Tuhan Allah kita yang maha kuasa di surga sana melihat semua perbuatan ibadah kita. Kita beribadah dengan penuh cinta kasih, dengan penuh rasa sayang, tapi juga dengan penuh hormat. Amin. Amin. Ibrani berkata, beribadah
bukan ketakutan karena mau dibunuh sama penjahat, bukan. Ketakutan dari seseorang anak yang respect dengan pribadi bapak yang penuh otoritas. Kalau saya seorang anak presiden, di rumah presiden adalah bapak saya. Tapi ketika saya berkunjung ke rumah papa di Istana Negara IKN nanti 2025 misalnya, saya akan berkunjung bukan disenggak sembarangan. Saya harus mengikuti protokoler, saya harus masuk, mungkin saya harus digeledah. Padahal saya mau ketemu papa saya, seorang presiden. Jadilah orang Kristen, orang percaya yang beribadah dengan rasa yang lengkap, cinta kasih, sayang karena papa kita, bapak yang baik, seperti gembala yang menggendong anak-anak domba dan di pangkuan dia. Ada rasa lemah lembut, kasih sayang yang menyejukkan hati, tetapi juga dia seorang raja, segala raja. Seorang raja pastilah salah satu kontennya adalah ketegasan dalam menunjukkan aturan dan keterangan. Bahkan kita sudah dan sering membaca firman Tuhan, dia akan datang sebagai hakim yang adil. Tidak ada hakim tanpa keadilan, tidak ada hakim tanpa hukuman. Kalau mengadili dalam suatu pengadilan tetapi tidak ada penjara, nggak perlu hakim. Apa yang dihakimi? Karena semuanya tidak dihukum. Apa makna dia adalah hakim yang adil? Tentu segala perbuatan tindak tanduk kita sampai kita mati, tidak ada lagi waktu untuk membetulkan semua yang kita telah lakukan, pikirkan, katakan, perbuat. Saya katakan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menunjukkan rasa respect kita ketika kita beribadah. Beribadah bahasa aslinya ABAD, abad. Itu artinya segala sesuatu tidak dalam seluruh kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku. Ini kalau kita baca dari ayat 1, ceritanya murid-murid ini nanya sama Yesus. Yesus mau makan apa misalnya? Nanti kami berikan makanan ya. Kemudian masuk ayat 31, 32, 33, murid-muridnya datang. Rabi, makanlah, ayat 31. Jadi murid-muridnya diminta, atau mungkin murid-muridnya berinisiatif untuk memberikan makanan. Gurunya Yesus mungkin saking pelayanan setiap waktu tidak sempat makan. Ada tertulis di Injil, bahkan saat makan pun mereka tidak sempat. Makanya mereka mengundurkan diri dan mencari tempat yang sunyi untuk beristirahat seketika lamanya. Tetapi penduduk-penduduk di sekitar Danau Galilea mengikuti Yesus sehingga mereka pun kembali tidak sempat makan. Itulah awal mula cerita mukjizat 5 roti 2 ikan yang mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk istri dan anak. Dalam ayat 34 ini Yesus berkata kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Finishing well menjadi tema tahunan kita tahun lalu. Hari ini kita masuk tema di dalam Tuhan, entheos, kuat di dalam Tuhan. Visi kita memperlengkapi jemaat mencapai dewasa penuh. Jangan sampai dewasa setengah, dewasa sepertiga, dan dewasa seperlima. Dan dewasa penuh pun wajib dilakukan di dalam Kristus. Kalau kita dewasa di luar Kristus, saya tidak menjamin kedewasaan itu akan membuat kita menyerupai Kristus. Ketika kita dewasa penuh di dalam Kristus, maka titik tujuan goal kita adalah menjadi serupa Kristus. Di dalam apa? Di dalam karakternya. Apa itu karakter Kristus? Galatia 5 ayat 22-23. Kasut samurai selempang. Oh, apa itu? Kasut kasih, sukacita, damai sejahtera. Samurai, sabar,
murah hati, kebaikan, selempang, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. 9 buah roh menjadi salah satu tanda karakter Kristus. Yang itu yang harus kita bangun dalam pribadi orang-orang percaya. Mudah kan? Tidak mudah. Justru karena tidak mudah, wajib kita harus di dalam Tuhan dan minta bimbingan firman dan Roh Kudusnya, bahkan Roh Kudus yang menunggal dalam hidup kita, untuk kita dimampukan memiliki karakter Kristus. Yesus di dalam ayat 34 berkata, maka aku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pribadi Yesus adalah pribadi yang tidak pernah setengah-setengah ketika dia menyelesaikan amal agung tugas karyanya ketika dia ada di bumi. Apa itu tanda penyelesaian dia? Sekarang Bapak Ibu bisa lihat di depan kita, ada perjamuan asa yang kudus, roti dan anggur laman, tubuh dan darah Kristus. Ini salah satu simbol yang sangat nyata bahwa Yesus sudah menyelesaikan karya penyalibannya untuk penebusan kita. Kita harusnya binasa. Jangan lupa, kita ini harusnya binasa. Saya ulangi sekali lagi, kita ini harusnya binasa. Tapi karena Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kita, kita yang hancur, kita yang terbatas ini, kita yang dari debu tanah liat yang tak berarti ini, dibenarkan, dimuliakan, dan diselamatkan. Dan Yesus berkata dalam Yohanes, mari kita buka ayat 19, pasal 19, ayat 30. Yohanes pasal 19 ayat 30. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ketika Yesus berkata sudah selesai, posisinya bukan di kafe, posisinya bukan lagi main ke mega mall, kayak mall, santai dalam suasana liburan setelah habis pelayanan, healing. Tapi Yesus sedang berada terpaku di kayu salib. Dalam perikopnya dalam ayat 28, 29, 30, Yesus mati. Dalam posisi dia tersalib seperti itu. Sebelumnya dia minum anggur asam, karena dia berkata dalam kalimat yang ke-7, ke-6, aku haus. Diberikan anggur yang asam, memakai bunga karang, dicelupkan dalam anggur asam, lalu sebatang hisop didirikan oleh Yesus. Sesudah minum anggur asam, Yesus berkata, tetelestai, dalam bahasa aslinya, tetelestai, sudah selesai. Dia tidak mati karena disalibkan, dia mati karena dia menyerahkan nyawanya kembali. Jadi bukan kuasa salib dosa yang mematikan Yesus. Yesus berkuasa untuk melakukan apapun. Lihat kata terakhir, dan menyerahkan nyawanya. Dia yang punya kuasa untuk dia secara manusia. Dan itu cerita yang sudah kita dengar kalau dalam musim Paskah. Tetapi saya tidak akan ambil dalam terminologi Paskah. Saya akan ambil dengan kata selesai. Dalam Yohanes 4 ayat 34, apa makanan Tuhan Yesus? Itu juga buat pengenalan kita semua. Kita seringkali berkata, apa yang Tuhan sukai dalam hidupku ya sebagai orang Kristen? Lalu kita mencari-cari paradigma, pola-pola yang terlalu bombastis. Wow, kita mencari dengan kepintaran, dengan kecerdasan, dengan kemampuan kita mungkin sebagai manusia yang terbatas ini. Kita mencoba untuk menyenangkan Tuhan dengan berbagai rupa pemberian. Tetapi sebenarnya Yohanes 4 ayat 34 ini mengingatkan kita semua, kalau engkau salah satu untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, kerjakan dengan tuntas pelayanan, pekerjaan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita ketika kita masih hidup di dunia ini. Sama-sama katakan amin. Amin. Itulah makanan Tuhan Yesus.
melakukan kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan. Tentu ini menjadi sebuah permenungan buat kita. Ada orang Kristen, orang percaya akan pelayan Tuhan yang sudah berkata, aku melakukan kehendak Bapa di surga. Iya benar, tapi engkau tidak menyelesaikan. Apakah itu menjadi makanan Yesus? Tidak. Ibarat makanan, maaf agak sedikit vulgar, makanannya asam. Saya jadi ingat kisah jemaat di Laodikia. Engkau yang berkata, aku telah kaya, telah semuanya ada, tapi aku meludahnya, melepeng, karena engkau tidak panas dan tidak dingin. Engkau suam-suam kuku. Kapan itu terjadi? Kalau dalam Wahyu kita beranggapan itu nanti di akhir zaman, tapi sebenarnya itu di akhir setiap detik yang kita lakukan. Kita suka berkata kiamat itu nunggu nanti bumi hancur dengan segala unsur-unsurnya melalui perang nuklir, ICBM, misil, misalnya dari negara A, negara B, itu baru kiamat. Tuhan datang, Tuhan baru kita wah sungguh-sungguh, Tuhan Yesus, aku mau ibadah sungguh-sungguh. Ada ibadah lagi, hari ini ada, hari Senin ada, Rayon ada, konser ini hari ini mau ibadah lagi, kan sebentar lagi mau kiamat. Baru semuanya buru-buru bertobat karena bom masuk di WA. Satu nuklir berkekuatan 1000 kiloton meledak di Korea Utara, Korea Utara melemparkan membalasnya ke Jepang, Jepang membalas ya ke Thailand, Thailand membalas ke Korea, go, bang. Lalu kita semua mendengar, oh Tuhan, ampuni aku Tuhan, dari aku Cina, korupsi, dan semua itu, enggak. Karena peristiwa itu terjadi dengan tiba-tiba. Dia seperti pencuri yang hadir di malam hari. Ketika kita sedang tidur gelap, menikmati kenyamanan. Di malam hari artinya apa? Gelap, dingin, nyaman. Hati-hati ketika kita merasa kita sudah nyaman, tapi kita melupakan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan seperti coba katakan, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Adakah pencuri ketok pintu? Pulau numbun. Wana ai dah, kada jual. Orang yang curi kai lah. Ulu bilang, tidak ada pencuri minta izin, tidak ada. Horas, aku mau datang nanti jam 3 subuh. Kau persiapkan ya barang-barangmu yang terbaik. Nanti pencuri dia. Bukan pencuri itu namanya, orang gila. Monggo, sama dari musik, panjenengan rumahnya malam siap-siap yo, jamin kulon itu akan datang kepada panjenengan rumahnya. Monggo silakan sekejap akan. Siapa sampean? Kalau mau lebih jauh lagi, panjenengan itu siapa ini? Pencuri. Oh, dia namanya siapa? Agung Nawas. Temannya siapa? Alibaba. Oh, dia datang jam berapa? Jam 2 malam. Dia icik yo, tak curi no. Kumpulkan emas-emas mulu, taruh di bawah pohon, nanti tak curi. Nggak ada. Pencuri selalu datang ketika kita lengah, tidak siap. Nggak ada tulung-tulung dulu. Ini juga permenungan buat saya pribadi hari-hari ini. Untuk kita semakin waspada dan berjaga-jaga. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Bekerjalah dengan semaksimal mungkin seolah Tuhan masih seminggu tahun lagi datang. Tapi berdoa dan berjaga-jagalah seperti Tuhan mau datang nanti malam. Bukankah itu sudah menjadi bahan, bahkan motivator dunia pakai kalimat ini. Dan kita membayar mereka mahal-mahal 500.000 hanya untuk kasih motivasi yang semuanya ada di Alkitab. Mereka rata-rata baca Amsal, baca Mazmur, baca Pengkhotbah, baca Ayub. Cuma mereka kombinasikan dengan kalimat yang wow, bombastik, dengan kalimat-kalimat yang keren, modern. Lalu dikumpulkanlah semua, ayo kita seminar, yuk pemberdayaan diri. Kalau saya perhatikan kalimat-kalimat mereka, kerja keras, fokus, percaya, pasti,
motivasi dunia, bahkan lokal dan interlokal. Saya sempat diizinkan tahun untuk ikut seminar begitu, tahun 2000 sampai 2013. Saya ngomong sama sebelah saya, itu anak Tuhan, anak pendeta, bro, ini kayaknya dari Amsal 18:31, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang suka memakannya akan memakan buahnya. Iya, coba dia dapat ayat, loh ini kan bukannya ayat Matius 5. Iya, tapi itu kita bayar dia, satu orang 1 juta, satu orang 1 juta, yang datang 100 orang 100 juta. Anda mendengarkan ayat Alkitab yang dikemas dengan kalimat motivasi. Yesus lebih dari sekedar motivator. Amin. Motivator hanya menyemangat kita. Pulang dari acara motivator, duit kita keluar, dan dia nggak lagi kontak kita, apa kabar? Yesus adalah sang motivator yang paling agung. Sebenarnya dialah yang harus wajib kita teladani. Bagaimana mendalam sikap Yesus? Baca firman Tuhan, renungkan dan lakukan. Ada 3 aspek kristologi yang saya sampaikan di sini dari ratusan aspek kristologi yang banyak kita dapatkan di Alkitab. Saya sengaja mengambil alur mundur. Saya mulai dari aspek paling terakhir dari pribadi Yesus. Dia pribadi yang dalam bahasa Latinnya adalah pervisio, menuntaskan, menyelesaikan sampai selesai. Ada 3 kata yang kalau Bapak Ibu spill, saya punya WA status. Ada 3 kata Latin yang sering saya sampaikan melalui baca seorang presiden. Tace, attende, pervici. Tenang, diam, perhatikan, fokus, selesaikan dengan tuntas. Ayat Yohanes 4 ayat 34 ini dimulai dari poin terakhir yang saya sampaikan. Dia menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Mari kita buka poin apa yang kita pelajari dari karakter seorang Yesus sebelum dia menyelesaikan. Kita lihat ayat berikutnya. Tentu ada kekuatan supranatural, kekuatan ekstra yang bisa kita tiru dari seorang pribadi Yesus yang dalam kemanusiaannya dia hidup di bumi selama kurang lebih 33,5 tahun. Ngapain coba Bapak Ibu bayangkan, ngapain dia capek-capek sekolah SD, SMP, SMA, college? Ngapain dia capek-capek keluar dari rahim mamanya Maria? Kenapa dia turun langsung tiba-tiba jadi kayak Superman? Langsung turun dari surga, bisa kan? Udah gagah, udah keren, udah melotot. Dia harus mulai dari seorang bayi. Rebus, Paidion, Teknon, Ayon. Terus umur ke-30 dia memulai pelayanannya saat ia berusia 30 tahun. Dia Tuhan segala Tuhan, dia Raja segala Raja, dia punya langit dan bumi dan segala isinya. Tapi dia tunduk dalam kemanusiaannya untuk mengikuti pola manusia. Dia mulai dari lahir, disunat umur 8 hari, masuk dalam pendidik, umur 12 tahun, belajar terus sampai perguruan pendidikan tinggi, dan dia lulus dari pendidikan keimaman Bersyaman dan Hillel. Dia dipanggil Rabi. Tadi dalam Yohanes berapa tadi? Dipanggil Rabi, betul? Seseorang kalau dipanggil Rabi, itu sama seperti seseorang dipanggil dokter, prof. Gak mungkin tiba-tiba jebol, tiba-tiba dokter. Seorang lambut, selamat ya, sudah diwisuda kedokteran, tapi dia harus mengikuti koas, betul? Berapa tahun? 2 tahun, ikutnya kan? Musik aman. Dia harus 2 tahun koas. Setelah koas lulus, baru menjadi Rabi. Juga begitu. Gak boleh sembarangan orang dipanggil Rabi. Yohanes Pembaptis sekalipun yang membaptiskan Yesus di Sungai Yordan tidak dipanggil Rabi, dan Yohanes Pembaptis tidak boleh ngajar di sinagoga. Tapi Yesus
jalani semua proses sebagai kemanusiaannya. Dengan kerendahan hatinya dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dan dia berkata tadi, Tetelestai. Tapi itu semua dimulai dari sebuah langkah. Ini kita akan pelajari. Dia memulai penyelesaian segala sesuatu karya keselamatan yang salib di Golgota dengan satu langkah demi langkah yang harus dia kerjakan, dan itulah yang harus kita pelajari. Dan sekian banyak langkah untuk dalam hidup Yesus. Satu, dia pribadi yang mempersiapkan hidupnya sebagai manusia. Dalam Lukas 5 ayat 16, tace attende pervici, diam dan tenang, fokus dan memperhatikan. Step terakhir, dia selesaikan semua karya keselamatan itu. Luar biasa, keren banget. Salah satu motto ini saya pakai juga dalam hidupku selama sekian tahun, untuk belajar fokus, tenang, dan pada akhirnya tuntaskan. Lukas pasal 5 ayat 16. Lukas pasal 5 ayat 16, sama-sama kita baca 2, 3. Akan tetapi saya percaya supaya kita bisa 10 kali Lukas dari itu. 1, 2, 3. Akan tetapi Ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus melakukan sebuah tahapan yang namanya mengambil suasana tenang, sunyi, berdiam diri. Untuk apa? Berdoa dan merenungkan. Kekuatan orang-orang percaya, salah satu poin yang diikuti apa yang dilakukan oleh Rabi Guru Agung kita Yesus Kristus ketika dia memulai awal-awal pelayanannya. Kalau kita baca perikop ini, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, kemudian dari ayat 12 sampai ayat 16, Yesus sebenarnya mau dibawa dalam sebuah kerukunan di ayat-ayat yang lain untuk dijadikan raja. Lalu banyak orang mau mencari Yesus, dia mau jadikan raja. Ini profil kada bulan November ini menang nih, jangankan bupati, presiden jadi nih. Kalau ada presiden PBB, jadi Yesus ini. Semua orang yang disebutkannya mengejar Yesus. Pertama, cari makanan minuman. 2, mencari musisi. Yang ketiga, mau jadikan raja. Raja nanti diinjil. Yesus memilih untuk meninggalkan orang banyak dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa dan merenungkan. Dia tidak butuh predikat raja dunia, karena dia sudah menjadi raja atas segala raja. Tepuk tangan yang mulia katakan amin. Dia raja atas segala raja. Segala kuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi ada dalam tangan. Matius pasal 20. Ngapain lagi manusia Israel zaman itu mau jadikan dia raja? Karena memang punya motivasi yang salah. Pengikut Yesus waktu dalam perikop ini mau jadikan dia raja, supaya nanti kalau Yesus jadi raja, Petrus jadi menteri perikanan, Yudas Iskariot jadi menteri keuangan, kata dia benar. Yohanes Yakobus jadi menteri pertahanan keamanan dan menteri dalam negeri. Thomas jadi menteri apalah, maritim dan pariwisata. Ujung-ujungnya posisi. Tapi Yesus memberikan teladan bagi kita. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ayat ini dipakai secara literal oleh teman-teman kita. Saya selalu berkata mereka adalah teman-teman saudara kita, orang-orang Katolik, untuk banyak membuat tempat-tempat retret yang sunyi di pegunungan, di goa-goa. Kita berkati mereka. Amin. Sekalipun beda doktrin, pengajaran dogmatis, tapi mereka tahu sama dengan kita. Mereka mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Tuhan tidak mau anak-anaknya berkelahi hanya gara-gara beda doktrin, beda model ibadah. Dan ayat ini salah satu yang dipakai mereka untuk membuat tempat-tempat. Bukankah kita juga pakai juga tempat itu untuk piknik? Betul? Kita suka pakai kan teman-teman kita untuk bikin acara. Mereka sahabat kita, mereka saudara kita seiman. Berbuatlah baik kepada saudaramu yang seiman.
dan kemudian kepada semua orang. Kita masuk. Yesus memberi contoh kepada kita. Dia perlu waktu untuk berdiam diri. Saya percaya walaupun saya tanya, pasti jawabannya saya tahu. Gak ada seujung kuku jempol kaki pun kita sekali Yesus. Tapi kita kadang-kadang tanda petik lebih hebat dari Yesus. Gak perlu banyak berdiam diri, merenung, membaca firman Tuhan dan berdoa memuji Tuhan baik sendirian maupun bersama-sama bersyukur boleh kita doa. Kita langsung kerja aja, kerja. Action. Doanya mana? Gak usah. Kita lebih hebat dari Yesus. Saya lebih hebat dari Yesus kalau saya berani ngomong. Gak perlu doa, gak perlu merenung, gak perlu saat teduh. Sate. Sate kami bukan saat teduh. Jika hari ini kita mendengar suara firman Tuhan yang sudah mulai meninggalkan saat-saat teduh pribadi kita dan juga ibadah kita, firman Tuhan bukan saya mengingatkan, berarti kita lebih hebat dari Yesus. Ada yang lebih hebat dari Yesus angkat tangan? Gak ada, karena ada yang berani. Tapi kadang-kadang perbuatan kita sepertinya lebih hebat dari Yesus. Gak usah bersaat teduh, gak usah baca firman, gak usah merenung, gak usah mendengarkan suara Tuhan di dalam keheningan. Kekuatan Yesus sungguh benar. Dia akan pergi seorang diri ketika hari sudah malam. Ia sendirian di sini. Matius 14. Ini Yesus melakukan yang namanya dalam bahasa istilah Latinnya TAC, berdiam diri, tenang, fokus mendengarkan suara Tuhan untuk memberikan arahan dalam hidupnya melangkah di hari-hari yang berat. Ada Bapak Ibu Saudara yang sedang lagi berat yang menghadapi hidup, jangan lupakan saat teduh membaca merenungkan firman Tuhan dan lakukan dengan setia. Kalau masih hidup sampai pagi ini, saya pakai bahasa pakai bahasa Masih. Kalau sampai hari ini masih hidup, masih ada kesempatan untuk mengubah hidup kita semua juga. Saya nggak perlu memaksa, saya nggak perlu mendikte, saya nggak perlu memonitor. Saya telepon, halo Pak Abu Namas, sudah saat teduh. Halo Pak Alibaba, nggak usah. Firman Tuhan yang menjadi cerminan bagi kita. Cermin itu berarti melihat diri sendiri. Tapi saya ini firman Tuhan karena untuk lihat yang lain. Kelihatan putih darah Ethiopia. Kata firman Tuhan, oh ini bukan saya. Untuk si A, kayaknya cocok untuk si A lah. Karena kemarin kayaknya dia begini-begini. Untuk kamu, oh usah. Itu dia aja. Firman Tuhan seperti cermin, Yakobus. Tapi cermin itu untuk bercermin diri sendiri. Ketika saya dan kita mendapatkan firman Tuhan, bukan mengarahkan kepada orang lain, terutama kepada saya dan kita sendiri. Sudahkah saya, ada jerawat, ada kucai masih nempel di gigi, kucai, seringkali orang Kristen jarang bercermin. Yang seringnya cermin dipakai untuk lihat orang lain. Ya, cerminnya bengkok 15 derajat, 45 derajat. Padahal cermin itu harus hanya mengarah kepada yang bercermin. Baca kitab Yakobus. Yesus merenung, berdiam diri untuk membuka kontak komunikasi dengan Bapa di surga. Dia seperti seorang tentara khusus yang membuka komunikasi dengan panglima besar di surga. Dia sedang ngecas. Berjalan dengan kuat rohnya karena dia terpanggil ngecas. HP semahal apapun, mau iPhone Pro Max, berapa sekarang Pro Max yang terbaru? Pro Max yang terbaru berapa? 30 ya? Katakan aja lah 50, udah 14 baru muncul. Pro Max 50 sudah muncul. Tapi kalau baterainya soak, tidak dicas, bisakah dipakai? Bisakah digunakan? Mending HP Nokia yang sejuta umat, tapi dicas terus, pulsanya 5 juta, tidak habis-habis. Kuno Nokia, iya. Tapi aku nelpon sampai 5 bulan, tidak habis-habis. Pulsanya isinya 1 juta. 1 juta pulsanya, kuotanya 100 GB.
Bapak Ibu, saya bukan promosi. Ada provider X yang saya pakai. Saya sudah pakai 2 tahun. Ibu tidak ada masalah, ada kepingin. Saya pakai tidak pernah habis. Nah, cari sendiri di Google. Pulsa apa itu? Kuotanya 10 GB, tapi saya hanya pakai 753. Bulan depan akumulasi ini, kuota akumulasinya ini 100 GB. Saya catering satu gereja bisa pakai mungkin. Ada kuota, ada pulsa, HP-nya cantik, ganteng. Nah ini coba perhatikan dari bahasa saya. Casingnya cantik, ganteng, gagah, mahal, hebat, terkenal, masyhur, luar biasa. Semuanya mati kalau tidak di-charging. Penampilan kita boleh wow sebagai umat Tuhan. Di luar sana mungkin dipuja-puja orang, di gereja mungkin juga mungkin dihormati, dihargai, disegani. Kita punya nama di tengah-tengah dunia. Horkom pindah, hubungi terus. Pak, silakan Pak, gabung Pak, kalau tidak ada Bapak, tidak lengkap. Wih, kita mungkin, wah, dada kita mungkin membusuk. Ibarat HP, kita mungkin kira HP yang termahal sedunia. Tapi jika suatu hari HP itu tidak dicas sekian lama, apa yang terjadi Bapak Ibu? Lowbat. Apa yang terjadi kalau HP lowbat? Tidak sensitif dengan komunikasi, sehingga salah paham. Halo, pesan nasi goreng, pesan pisang. Oh, yang dikirim pisang goreng karena HP-nya lowbat kan? Saya pesan nasi goreng ya. Di HP kita dengarnya pisang goreng. Karena lowbat kan, pisang goreng. Kalau saya buka toko makanan yang kirim ke Purwo, saya pisang goreng. Padahal yang dipesan nasi goreng. Akhirnya kita apa? Lain kan? Kamu nih ya, udah pesan pisang goreng 5 kilo. Kenapa kamu tolak? Bu, ibu kan saya pesan nasi goreng 5 piring. Loh, saya ngomongnya nasi goreng 5 piring, kok ibu kirim saya 5 kilo pisang goreng? Apa akibatnya kalau roh kita lowbat? Saya akan persiapkan ini. Kita mudah salah paham dengan Tuhan, dengan sesama, bahkan dengan diri sendiri. Saya ulangi, kita mudah salah paham dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Lebih parah lagi, kita menghakimi Tuhan, kita menghakimi sesama, kita menghakimi diri sendiri, karena kita lalai untuk mencas. Setiap pagi mencas rohnya sebagai kadarnya sebagai manusia. Matius 14 ayat 23 kita baca. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Matius 14 ayat 23, Yesus naik ke atas bukit. Untuk apa? Berdoa seorang diri. Ada doa seorang diri, pribadi individu, ada doa korporat bersama-sama bersekutu di dalam gereja, di dalam komunitas sel, dalam rayon, dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Semuanya untuk apa? Untuk menguatkan manusia roh kita. Untuk apa? Untuk dapat berdoa dan merenung, menunjukkan ketenangan dan kedamaian dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika kita duduk diam di bawah kaki kita, baik pribadi maupun bersama-sama dalam persekutuan, roh manusia kita, manusia batinnya kita sedang dicas. Batu 50%, 60%, 90%, 100%. Dia berdiri pagi-pagi, dia selalu berkata, aku siap menghadapi tantangan hidup hari ini, karena rohku bersama Yesus dan Roh Kudus. Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Hari ini, bahkan sebuah motor pun analoginya tidak mampu untuk berjalan dengan mudah kalau ban motornya kempes, betul? Boro-boro motor, boro-boro mobil. Kalau mobil kita mewah, ban mobilnya kempes, bisa kita bawa lari? Tidak bisa. Jangan lupakan kekuatan internal dalam hidup kita.
yaitu spiritual man kita, melalui penyembahan, doa, merenungkan firman Tuhan, dan masuk dalam hadirat Roh Kudus, baik sendiri, terlebih lagi korporat. Jujur saya lebih suka korporat, karena ketika saya setengah lemah, teman saya di sebelah kuat, suaranya bilang, itu kalau dibilang seperti pantai itu. Dulu beberapa tahun yang lalu sering ada doa-doa dan itu disebut oleh Bapak Sucipto. Zaman saya masih muda remaja. Ada seorang pemuda yang menyimpan jimat dan ajian-ajian tapak harimau. Dia sudah berdoa bertahun-tahun, berbulan-bulan, sama-sama dengan kita ngumpul kayak begini, ngumpul-ngumpul begini, ikut-ikut semua pelayanan. Tapi pada saat satu momen di hari itu, kami biasanya hanya berdoa begini, kemudian digerakkan untuk kita saling bergandengan tangan, tapi kita sudah menyembah Tuhan dengan dalam. Jadi ibarat kalau baterai casannya sudah udah mau hampir 90%, kita pegangan tangan, dia juga pegangan tangan, dia ikut doa loh, ikut doa. Bapak Ibu perhatikan, Yudas Iskariot juga ikut doa ya. Yudas Iskariot juga ikut doanya sama Yesus. Dia ikut juga dalam membagikan 5 roti 2 ikan. Yudas Iskariot juga ada di perahu di Danau Galilea. Tapi dia hadir secara tubuh, hati, iman, dan spiritualnya enggak ikut Yesus. Saya tidak berani menghakimi. Ini juga buat kami semua, pelayan altar, pelayan mimbar, terlebih kita semua yang hadir. Adakah kita ikut Yesus hanya badan saja, tetapi roh dan hati kita jauh? Engkau percuma, karena engkau ikut Yesus, ikut aku hanya dari mulutmu saja, kata Yesus. Matius 7 kalau tidak salah, tapi hatimu menjauh daripada aku. Matius 23 menyala, tidak Matius 13, engkau membuat kejahatan. Kita sudah capek-capek ikut Yesus melayani Tuhan. Pada akhir hari, akhir zaman kita ketemu Yesus. Yesus berkata, ternyata engkau pembuat kejahatan. Yesus mengasihi orang berdosa, tapi Yesus membenci dosa. Saya ulangi, Tuhan Yesus Bapa di surga mengasihi semua orang, termasuk orang-orang berdosa, tapi dia benci kejahatan kita, dosa. Dan upah dosa adalah maut. Bukan tanganku kurang lancar untuk menolong kamu, bukan telingamu kurang tajam untuk mendengarkan permintaan, tapi menjadi pembatas antara engkau dan aku adalah dosa. Yang kedua, terakhir, Yesus melakukan yang namanya appende. Yohanes pasal 4 ayat 34 tadi berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendak Bapa di surga, itu artinya Yesus menyelesaikan misinya dengan penuh, termasuk penderitaan dan kematian yang kita akan rayakan nanti sebentar setelah ini. Dia menyelesaikan pekerjaan yang dimulai oleh Bapaknya dengan penuh kesetiaan dan perhatian. Yesus fokus. Apakah Yesus tidak pernah diolok orang? Banget. Apakah Yesus tidak pernah dihina orang? Sangat. Apakah Yesus tidak pernah diolok-olok, diludahi? Ada ceritanya semua di Injil. Apakah Yesus tidak pernah direndahkan, diinjak-injak, bahkan dipukul kepalanya? Karena mahkota durinya tidak sengaja, memang penjatuh luar biasa sekali jahatnya, biadab memang. Dia pasang mahkota duri itu sepanjang 10 cm lebih 15 cm. Itu duri khusus yang ada di tanah Israel. Dia hanya sengaja memang bikin tidak masuk ukurannya dengan kepala Yesus. Tidak masuk ya? Tidak masuk. Masuknya, ayo. Dia pukulnya sampai senyum-senyum. Dia pukulnya dengan luas benar di penjahat ini. Yesus. Masihkah ikut Yesus tidak serius? Yesus serius menyelamatkan kita dan saya. Tapi kadang-kadang orang Kristen tidak serius ikut Tuhan.
Dia anggap sepele ikut Yesus seperti ikut manusia pejabat. Ada uang, aku sayang. Gak ada uang, aku tendang. Yesus, tolong aku. Sampai 2 tahun dari tolong, aku tendang kau. Dah, aku cari Tuhan yang lain. Padahal lihat karya keselamatannya. Dia fokus attending. Dia perhatikan setiap detail dalam karya keselamatannya. Bahkan ketika darahnya tercurah. Dia disalib lagi. Prajurit Romawi tidak lihat dia. Longinus yang menopang dia. Konon namanya Santo Longinus. Dia bertobat. Dia tombak. Yesus Kristus serius untuk menyelamatkan kita. Dia tidak butuh pujian-pujian pada saat itu dia dikerjakan. Dia cuma butuh kesetiaan kita. Masihkah kita mencoba untuk tidak setia ikut Yesus? Kita jauh lebih kejam dari perbedaan Romawi yang menuju tombak lama-lama. Karena kita menyalibkan Yesus kedua kali. Yesus melakukan ketenangan, kediaman dalam sebuah karya bersama Bapa di surga di dalam keheningan. Kemudian dia fokus perhatikan, attending semua pekerjaan yang dilakukan dengan detail, dan dia melakukannya sampai selesai. Tace attende per vigie, diamlah, perhatikanlah, dan selesaikanlah pengiringan kita sampai nafas kita berhenti, kita tetap didapati setia. Mari berdiri berjumpa. Mau setia sampai akhir, melayani hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Katakan dari awalku bersyukur.